Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asifa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas 3A. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal yang saya buat dalam MK Kekuatan Politik Indonesia dengan judul Jurnal Kebebasan Pers dalam Cengkraman Politik, Peran Media dalam Pemilu 2024. Di era digitalisasi saat ini, media massa bukan hanya berfungsi sebagai saluran informasi saja, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang dapat membentuk agenda publik serta mempengaruhi opini masyarakat dan juga menggerakkan kebijakan pemerintah. Kebebasan pers yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi kini semakin terancam oleh berbagai tekanan politik, ekonomi, dan juga sosial. Media seringkali berada di persimpangan antara menjalankan peran kritis sebagai pengawas kekuasaan dan menghadapi realitas pengaruh kekuasaan yang berusaha mengendalikan narasi publik. Namun di sisi lain, media juga dapat menjadi instrumen untuk memperdayakan masyarakat dengan mengungkap ketidakadilan dan menyuarakan kepentingan publik. Di sisi lain, ia juga sering dipolitisasi dan juga dijadikan alat sebagai legitimasi kekuasaan. Ancaman terhadap kebebasan pers, kriminalisasi jurnalis, dan juga monopoli media semakin memburuk situasi ini. Oleh karena itu, kebebasan pers yang memungkinkan media untuk beroperasi tanpa tekanan dari eksternal menjadi elemen yang sangat fundamental untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih objektif dan akurat serta berimbang. Namun, dalam praktiknya, kebebasan pers seringkali terancam oleh berbagai faktor, baik itu faktor politik, ekonomi, dan sosial. Media massa seringkali tidak berdiri sendiri dalam posisi netral, tetapi menjadi arena pertempuran bagi berbagai kepentingan politik yang saling bertentangan. Dalam banyak kasus, media bisa menjadi alat politik yang digunakan untuk mengendalikan narasi publik dan juga untuk memperkuat kekuasaan. Pada saat yang sama, kebebasan pers yang seharusnya melindungi independensi jurnalistik dan juga keberagaman suara seringkali terduksi oleh tekanan politik dan ancaman-ancaman dari pihak yang berkuasa. Ketegangan antara peran media sebagai kekuatan politik dan kebebasan pers inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian yang saya buat. Media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam struktur sosial dan politik masyarakat modern. Tidak hanya sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, media juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk opini publik dan juga membangun kesadaran sosial serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam demokrasi, peran media ini lebih krusial karena media berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan juga penyampaian suara rakyat. Oleh karena itu, kebebasan pers yang memungkinkan media untuk beroperasi tanpa ada tekanan dari eksternal menjadi hal yang sangat atau elemen yang fundamental dalam menjaga kualitas demokrasi dan juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang objektif, akurat, dan juga seimbang. Setelah proklamasi, media massa mengalami perubahan yang besar dalam kebebasan dan perannya. Sebelum kemerdekaan, media di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Namun, setelah Indonesia merdeka, kebebasan pers menjadi salah satu aspek penting yang menjadi pembentuk identitas nasional. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai surat kabar yang dikelola oleh pemerintah, partai politik, dan juga tokoh-tokoh nasional. Media sebagai kekuatan politik. Media ini telah lama menjadi elemen yang punya pengaruh cukup besar dalam kekuatan politik, yang dimana media merupakan saluran informasi yang dapat mempengaruhi opini publik. Media sebagai alat kampanye, di mana media massa juga memainkan peranan yang cukup penting dalam kampanye politik. Hal ini sebagai saluran utama yang menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Dalam konteks ini, media massa tidak hanya bertindak sebagai alat informasi saja, tapi juga bertindak sebagai alat untuk membentuk opini publik yang dapat mempengaruhi pandangan serta perilaku pemilih.
Kampanye politik dilakukan melalui media massa, mencakup berbagai bentuk komunikasi mulai dari iklan politik, debat, dan wawancara, hingga pemberitaan yang dapat mempengaruhi citra seseorang, calon, atau partai yang akan diusung. Selain memberikan informasi, media massa juga mempunyai peranan dalam membentuk citra politik oleh kandidat atau partai. Citra yang positif atau negatif seringkali dibangun oleh pemberitaan atau liputan yang memang penggambarannya diberikan oleh media. Dalam kampanye politik, citra ini menjadi faktor yang paling krusial karena dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Media massa seringkali menjadi tempat di mana para calon politik itu dinilai baik dan dari segi kebijakan yang mereka usung maupun dari segi kepribadian dan integritas mereka. Seperti halnya dalam berkampanye pemilu, media sosial juga dapat digunakan oleh para politisi untuk membuat konten-konten yang dapat menarik perhatian masyarakat. Dengan cara berkampanye di media sosial, mereka membuat konten dengan semenarik mungkin yang berisikan visi dan misi politik mereka yang ingin mereka sampaikan. Seperti yang kita tahu, media massa juga berperan penting nih dalam pemilu 2024, yang dimana pemilu 2024 di Indonesia ini telah menjadi ajang yang sangat dinamis dengan adanya 3 kandidat, yaitu Prabowo Subianto, Anies, dan juga Ganjar Pranowo, yang menggunakan media sebagai bentuk kampanye untuk dapat mencalonkan dirinya menjadi calon presiden Republik Indonesia, di mana masing-masing dari mereka memanfaatkan media untuk memperkenalkan diri, visi misi, serta menangkan dukungan publik. Dalam hal ini, media juga berperan penting dalam sebagai alat untuk mencapai pemilih dan membentuk opini, serta untuk memperkuat citra mereka. Media sosial juga bermanfaat sebagai alat kampanye politik saat ini tren di Indonesia, di mana media sosial juga merupakan salah satu platform politik yang cukup besar yang mempunyai pengaruh dalam kebijakan atau suatu keputusan.